Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi informatika kelas 11 mengenai strategi algoritmik dan pemrograman lintas bidang. Kenapa disebut pemrograman lintas bidang? Karena dalam pemrograman ini kita memanfaatkan berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau problem. Di sini saya mengambil materi mengenai simulasi burung. Jadi, pada bagian ini kita akan membuat program untuk mensimulasikan gerak burung yang diluncurkan dengan menggunakan alat ketapel. Secara prinsip, gerakan burung yang diluncurkan dengan menggunakan ketapel menggunakan prinsip gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jadi dalam program ini terdapat komponen sudut, gravitasi, serta kecepatan dan waktu yang menjadi penentu jauhnya burung tersebut dapat meluncur dengan menggunakan ketapel. Konsep ini menggunakan kaidah gerak parabola yang telah kita pelajari pada mata pelajaran fisika. Problem yang akan dibagi menjadi beberapa subproblem dengan tingkat kesulitan yang akan meningkat. Nah, sebelum kita masuk ke program yang sudah ada di layar ini, kita baca dulu problemnya. Jadi, problemnya adalah sebagai berikut. Turo adalah seekor burung yang terjatuh dari sarangnya di sebuah pohon saat sedang tertidur. Saat terjatuh, sayap burung menghantam tanah dan ia sangat merasa kesakitan. Burung harus kembali ke sarangnya, namun karena sayapnya terluka, ia tidak dapat terbang sebagaimana mestinya. Tak jauh dari tempat burung terjatuh, terdapat ketapel raksasa yang biasa digunakan oleh pemilik lahan untuk kegiatan sirkus. Ketapel tersebut biasanya digunakan untuk kegiatan menembak dengan menggunakan buah semangka. Kebetulan saat itu pemilik lahan sedang latihan sirkus menembak semangka dengan menggunakan ketapel. Puro meminta tolong kepada pemilik lahan apakah ia dapat ikut di atas semangka tersebut agar dapat kembali ke rumahnya di atas pohon. Sang pemilik lahan setuju akan membantu dan menanyakan kepada Puro tentang lokasi pohon tempat tinggalnya. Nah, lalu sebelum kita menjalankan program ini, saya akan menjelaskan satu persatu bagian dari program ini. Pada bagian pertama terdapat include IOStream, include CMAT, dan using namespace std. Baris ini adalah penyertaan dua pustaka atau libraries yang diperlukan untuk program ini. IOStream digunakan untuk operasi input-output dan CMAT digunakan untuk operasi matematika yang melibatkan fungsi trigonometri dan perhitungan matematika lainnya. Sedangkan using namespace std digunakan untuk mengimport semua simbol dari namespace std yang akan memudahkan penggunaan objek-objek standar C++ seperti sin dan cout. Kemudian ada int main dan cause double gravitasi sama dengan 10,0 ini. Ini adalah deklarasi dari fungsi main yang digunakan adalah tempat dimulainya eksekusi program C++. Kemudian ada cause double gravitasi. Bagian ini adalah deklarasi konstanta gravitasi dengan nilai 10 meter per second kuadrat. Konstanta ini digunakan untuk menghitung pengaruh gravitasi dalam perhitungan jarak horizontal. Lalu kemudian ada program di baris 9 sampai dengan baris 14. Baris ini digunakan untuk menerima input dari pengguna. Pengguna diminta untuk memasukkan sudut peluncuran dalam derajat dan kecepatan awal Boro. Lalu ada double sudut radian sama dengan sudut dikali MPI per 180. Bagian ini digunakan untuk mengkonversi sudut peluncuran dari derajat ke radian. Faktor MPI di sini merupakan definisi dari pi yang didefinisikan oleh pustaka CMAT. Kemudian ada double jarak horizontal sama dengan kecepatan awal dikali sin dalam kurung 2 dikali sudut radian dibagi dengan gravitasi. Baris ini adalah baris yang digunakan untuk menghitung jarak horizontal yang dapat ditempuh oleh burung menggunakan rumus gerak parabola. Rumus ini memanfaatkan sudut peluncuran, kecepatan awal, dan gravitasi. Lalu kemudian ada cout, jarak terjauh burung mendarat di tanah, jarak horizontal, meter, dan n. Baris ini digunakan untuk menampilkan hasil jarak horizontal ke layar sesuai dengan format yang diminta. Kemudian ada return 0. Ini adalah akhir dari fungsi main dan program selesai di sini. Nilai 0 yang dikembalikan menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Nah, setelah saya jelaskan, mari kita coba program ini untuk mengetes apakah program ini dapat dijalankan atau tidak. Dengan cara menekan tombol run yang ada di sini. Klik. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan sudut peluncuran dari 0 sampai 90 derajat. Oke, sebagai contoh saya masukkan 30 derajat. Kita klik enter. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan juga kecepatan awal dalam satuan meter per second.
Saya berikan contoh di sini kecepatan awalnya 30 meter per second juga. Oke, kita klik enter. Lalu output akan menampilkan jarak terjauh burung dari tanah adalah 77,9.423 meter. Nah, sampai di sini program telah sukses kita buat untuk mencari jarak terjauh burung mendarat di tanah. Oke, demikian penjelasan dari saya. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.